Cek sound. Halo barbar sekalian, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Bang Razi yang jago nge-review film-film. Kali ini film yang akan kita review berasal dari Korea Selatan, Annyeonghaseyo, yang berjudul Secretly Greatly. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapin makanan yang halal dan tidak memabukkan. Dan sebelum itu, ayo sama-sama kita ucapkan check this out. Film ini menceritakan tentang 3 orang mata-mata korut Korea Utara yang ditugaskan untuk memata-matai Korea Selatan. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya barbar sekalian. Oke, lanjut. Film ini dimulai dari scene seorang tentara korut yang mana ada seorang kolonel codet, mukanya codet-codet ya, yang akan mengirim seorang anak buahnya terbaiknya yaitu Won, yang di awal film kayak orang idiot, untuk menjadi seorang mata-mata. Won adalah prajurit elit Korea Utara yang sudah dilatih keras oleh korut. Kwon adalah tentara yang paling pro di pasukan ini, dan sebelum dia pergi, kolonel mengatakan ada 2 kemungkinan. Jika berhasil kau akan naik jabatan, jika tidak kau akan mati atau menjadi musuh di Korea Selatan. Scene pun beralih ke Korsel 2 tahun kemudian, di mana di situ ada seorang pria culun dengan rambut mangkoknya lagi dibully 2 anak-anak barbar, dan ternyata dia adalah Won yang menyamar menjadi pria autis, tis dan culun. Di Korsel, Won mengganti namanya menjadi Donggu. Dia bekerja di sana sebagai penjaga warung manisan atau toko manisan. Warung yang dimiliki oleh seorang ibu yang namanya Jason. Donggu memanfaatkan untuk menyimpan identitas aslinya di Korea Selatan, dan dia tinggal di atas toko itu. Dan gaji yang minim, Donggu juga rajin menabung, dan tabungannya sudah cukup banyak dan bertujuan untuk dibawa ke korut. Dan kelakuannya harus dilakukan setiap hari seperti itu, seperti orang autis ya. Yang lebih konyol lagi, setiap 3 hari sekali Donggu harus jatuh menuruni tangga dari atas ke bawah. Wah, nggak sakit badan tuh ya. Dan di sana dia menyukai seorang gadis kantoran yang bernama Yoran. Namun setiap Donggu menyapa Yoran, adik Donggu selalu muncul untuk menggeplak kepala Donggu. Kuat juga kepelakannya. Namun Donggu tak pernah melawan atau membalas sama sekali. Setiap Donggu menjaga warung, dia selalu tertidur. Namun Donggu tahu ada yang mengambil makanannya diam-diam, yaitu anak barbar kecil tadi, termasuk cewek PSK yang sering ngutang rokok ke Donggu dan bernama Ran. Oke, lanjut. Scene beralih ke seorang yang agak tua, agak keladi, enggak ya, yang juga seorang dari korut yang bernama Sesanggu ya. Namun bedanya dia di Korsel sudah lama, yaitu 16 tahun lamanya. Wah, udah lama juga. Mereka ngobrol sambil makan es kado berdua kayak bocil di emperan toko. Dan ternyata hari itu adalah misi, di mana Donggu melakukan misi yang dilakukan selama 6 bulan sekali, yaitu berak di pinggir jalan. Disensor aja ya. Oke, lanjut. Dan tiba-tiba datang Yora melihat kejadian itu di malam hari, dan ketika Donggu langsung malu dibuatnya. Keesokan harinya Yora menjadi ngeri-ngeri sedih semenjak kejadian semalam. Dan di saat Donggu sedang bersama seorang pria, di mana pria itu adalah anak dari pemilik toko tempat ia bekerja, tiba-tiba dia mendapatkan kiriman foto ibunya dari Sesanggu. Sesanggu juga bilang ibunya juga meninggal pada saat musim dingin lalu. Singkat cerita, Donggu dan Dosuk akan mengantar beras ke sebuah kosan 4 pintu. Donggu memastikan ada orang pindah di kontrakan itu. Dan ternyata di sanalah tempat tinggal cewek barbar yang sering ngutang rokok kemarin. Cewek itu sedang makan telur mentah sampai menetes, dan yang lebih membagongkan lagi, Donggu malah menjilati tetesan telur itu. Kemudian setelah itu ada bapak kos datang memanggil si wanita. Dia tak mau keluar dari toko kontrakannya. Scene pun berganti di malam hari, di mana Donggu sedang latihan kalistenik di rumahnya, di mana si rambut orange atau Mang Orange datang menemuinya, dan kemudian terjadi baku hantam di kamar Donggu. Dan ternyata si rambut orange orang baru yang ditugaskan di Korsel, dan mereka seangkatan di Korut pada saat pelatihan di pasukan elit. Dan keesokan harinya Donggu ingin mencari tahu apa sebenarnya misi si rambut orange, dan Donggu mengikutinya. Ternyata si rambut orange menyamar sebagai penyanyi rock agar lulus audisi, walau sebenarnya si rambut orange nggak bisa main gitar. Oke, lanjut. Scene pun berganti di malam hari. Di saat Donggu sedang menjahit celananya, tiba-tiba ada anak kecil yang sering membulinya, meminta pertolongan. Bocah itu bilang kakaknya hilang saat sedang buang air kecil, sambil sedikit memaksa.
Ini anak minta tolong aja maksa ya, kayak pinjam duit nih bocah. Oke, lanjut. Dan Donggu langsung bergegas dan mengubah penampilannya. Ternyata si kakak bocil tersebut bukan hilang, melainkan bersembunyi di kang pangkas atau tukang pangkas, tukang pangkas rambut, untuk meminta biskuit kesukaannya. Dan si kang pangkas suka kepada ibu si bocil. Dan tiba-tiba datanglah para pencari bocil yang hilang, dan warga mengira Donggu lah penculiknya. Yang membagongkan adalah Donggu pakai celana pendek loreng-loreng dan BH yang kepalanya pakai kantong kresek. Kostum macam apa ini? Oke, lanjut. Keesokan harinya datang seorang, yaitu bernama Susanggu, yang ingin meminjam pistol pada Donggu. Ternyata Donggu banyak menyimpan senjata di kamarnya, dan Susanggu ingin membelot karena keluarganya dibunuh saat ingin kabur ke Cina. Tetapi Donggu tak membiarkan hal itu. Donggu malah menyuruhnya bunuh diri. Namun pistol itu tidak memiliki peluru sama sekali. Dan kemudian scene pun berganti di mana ada seorang sniper yang menembak di sebuah gedung dengan menggunakan senjata khas sniper dan mengenai kepala headshot. Scene pun berganti di malam hari, di mana Donggu sedang menulis surat untuk ibunya, di mana dia hanya bisa menyimpan suratnya tanpa bisa mengirimnya surat itu ke Koro. Dan tiba-tiba datang orang yang menembak di atas gedung tadi dan berkata, "Mengapa kamu mengkhawatirkan Yoran?" Dan Donggu pun menjawab, "Untuk apa aku mengkhawatirkannya?" Setelah itu pria itu pun pergi dan dikejar oleh Donggu. Namun karena si pria itu lebih cepat, tapi nggak secepat Flash ya, Donggu pun gagal mengejarnya. Setelah itu ada wanita barbar yang mengajak Donggu untuk curhat di tengah malam tentang masa lalu mereka, yang ternyata Ran sudah punya anak pada usia 18 tahun, tetapi ternyata anaknya diadopsi di Amerika. Tapi Donggu tidak terang-terangan menceritakan tentang dirinya di masa lalu. Setelah itu Ran tertidur dan digendong ke kontrakannya aman-aman, nggak ada adegan mantap-mantap kok. Dan di sana ada si Orange, Mang Orange ya, yang sedang duduk di tangga kosan, dan Donggu menaruh si wanita di dekat si Mang Oyen dan muntah-muntah. Saat si Orange ingin masuk ke kosan, dia merasa ada yang mengintainya, namun insting si Orange salah. Oke, lanjut. Saat di perjalanan, Donggu dibututi oleh pria yang semalam, namun Donggu mengetahuinya, dan ternyata pria tersebut adalah juniornya di pasukan elit Korut pada masa lalu. Dia bernama Lee Hee-jin. Dan pada saat Donggu mendatanginya, Jin langsung kabur. Dan setiba di rumah Donggu, merasa ada yang tak beres karena kedatangan si Oren dan si Jin. Keesokan harinya, Jin menyamar sebagai anak SMA dan kenalan dengan adiknya Yoran. Dan tiba-tiba ada pria bermotor yang berpakaian sama dengan Seo Seung-gu. Namun pria itu bilang Seung-gu tidak dapat dihubungi dan digantikan olehnya. Donggu pun kaget. Setelah itu Donggu kira Jin lah yang telah membunuhnya. Namun pada saat itu Donggu menanyakan ke Jin. Jin bilang tidak, Jin hanya ditugaskan untuk menggantikan Seung-gu di Korsel. Namun tiba-tiba saat mereka mengobrol, Jin ditarik Donggu untuk bersembunyi dikarenakan ada Yoran yang sedang dikejar bosnya untuk mantap-mantap. Namun Yoran gak mau karena si bos mirip dengan kakek Sugiono. Dan di saat Seung-gu akan menolong, datang adiknya si Yoran yang menolongnya, dan akhirnya kakek Sugiono pun kabur. Dan hal itu membuat Donggu kesal, dan akhirnya Donggu membuat kakek Sugiono hanya menggunakan kutang dan celana loreng pendek yang pernah dipakainya dulu, sambil difoto dan divideokan agar kakek Sugiono tidak mencabuli orang lagi. Pagi harinya ada preman yang datang ke toko Donggu yang mengancam Joseon untuk membeli, dan tiba-tiba Donggu mengeluarkan trik 3 hari sekali yang menggelinding dari atas tangga ke bawah, dan tak lama kemudian preman itu pun langsung kabur. Oke, lanjut. Malam harinya Donggu menemui Jin di pom bensin, di mana Jin bekerja paruh waktu di sana. Dan Donggu mengajak Jin untuk membalas dendam ke preman pagi tadi. Dan di sana pada Jo Doksu yang telah bonyok di sana. Dan setelah itu Donggu meminta Jin untuk mengalahkan preman-preman itu dan menghancurkan gudangnya. Jagoan juga si Jin. Singkat cerita, ternyata Kim Jong-un ingin berdamai dengan Korsel dan memerintahkan Kim Tae-won untuk menarik para pasukan elit. Namun ketika pasukan elit kembali, mereka akan dijatuhkan hukuman pengkhianat revolusi. Wah, parah nih ya. Dan akan menghapus semua berkas tentang mereka, dan dapat disimpulkan mereka akan dieksekusi mati ketika kembali nanti ke Korut. Namun kolonel menyarankan daripada pulang mati, lebih baik mereka bunuh diri saja di sana, dan jika mereka tidak mau, saya yang akan menanganinya, kata kolonel. Oke, lanjut.
Scene berlanjut ke Donggu, si Mang Oyen dan Jin yang sedang berebutan ikan teri, dan tiba-tiba datang Kang Pangkas Rambut yang ingin membeli kue. Namun Donggu memberikan satu toples sosis. Nggak salah kasih nih ya. Dan Donggu sedang santai dan dapat pesan dari Korut untuk segera bunuh diri. Pesan ini juga masuk ke Mang Oyen dan Jin setelah seluruh pasukan elit Korut yang ada di Korsel dan menyamar. Namun ternyata Donggu tak mau kematiannya menjadi sia-sia. Donggu ingin jika dia mati keluarganya harus dalam keadaan selamat, dan itu ditentang oleh Jin. Jin bilang Donggu sama saja menentang perintah, dan ternyata si Mang Oyen memihak ke Donggu, dan terjadilah perkelahian baku hantam sebentar di antara Orange dan si Jin. Dan saat bertarung si Jin kabur dan dikejar oleh Donggu. Jin pun akhirnya mengerti ketika mengingat masa lalu. Scene pun berpindah di mana mayat orang Korut sedang diautopsi, dan mereka menemukan seperti ada pelacak di tubuh mereka, dan ternyata seorang badan intelijen Korsel ingin membantu Donggu, Jin dan Mang Oyen. Scene pun berganti ke Mang Oyen dan Donggu. Lalu Donggu meminta Mang Oyen untuk menyanyikan lagu terlarang dari Korut, yaitu Li Jingga. Dan si Mang Oyen pun mulai bernyanyi. Dan di saat si Mang Oyen pulang, dia dibuntuti oleh bawahan kolonel, namun bawahan kolonel itu dihabisi oleh Jin. Dan Scene pun berpindah ke Donggu yang sedang berada di balkon rumahnya, dan lagi asik ngelamun datanglah Kapten Seo yang intel dari Korea Selatan tadi. Dan Kapten Seo ingin mereka bertiga agar tidak mati karena mereka telah dibuang dari Korut. Nah, ini film kayak nyindir Korut di dunia nyata nih ya filmnya. Oke, lanjut. Namun Donggu tidak mau, dan tiba-tiba datang Jin menolong Donggu karena Donggu akan ditembak oleh Kapten Seo, dan Jin pun dikejar oleh anak buah Kapten Seo dan akhirnya tertangkap. Dan Kapten Seo menemukan chip yang ada di badan Jin, dan Jin pun dibawa oleh mereka. Tak lama kemudian Donggu sampai di lokasi dan hanya menemukan bekas darah, dan tak lama selang waktu berlalu Kolonel Chodet datang dari Korsel untuk menangkap mereka bertiga. Lalu Scene pun berganti ke Donggu yang memotong rambutnya ke tukang pangkas rambut, dan setelah itu Donggu mengucapkan salam perpisahan ke orang di tempat tinggal, dan semua uang tabungan Donggu diberikan kepada Ran agar menemui anaknya di Amerika. Setelah itu Donggu dan Mang Oyen tahu kedatangan kolonel ingin membunuh mereka, dan mereka juga tahu jika badan mereka juga ada pelacak. Namun Donggu memanfaatkan itu agar bisa langsung bertemu dengan kolonel. Namun sebelum dia mati, Donggu minta agar ibunya dijaga di Korut. Namun kolonel mengatakan tak ada syarat dalam perintah, dan Donggu pun beranggapan ibunya telah meninggal di sana. Dan setelah itu Donggu baku hantam dengan bawahan kolonel dan menyebabkan tusukan di punggungnya. Dan tiba-tiba Donggu jatuh ke bawah dan ada anak-anak barbar di sana. Namun untungnya ada bawahannya Pak Kolonel yang menabrak bawahan kolonel dan mati. Lalu mereka pun kabur. Lalu setelah itu mereka pun kabur dan mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah gedung tua untuk menemui Susanggu. Di sana, namun ternyata Susanggu adalah Profesor Stress dari Korea Utara. Dan Susanggu juga mengajak gengnya untuk menghabisi Mang Oyen dan Donggu. Namun rombongan itu pun kalah oleh Mang Oyen dan Donggu. Emang abang jago mereka berdua nih ya. Dan mereka pun baku hantam di atas gedung. Namun tak lama bertarung, si Mang Oyen pun terkena tusukan di pinggangnya. Namun si Oyen langsung membunuhnya yang telah menusuk tubuhnya. Dan bertarung kembali di atas gedung melawan pasukan dari kolonel. Dan terjadilah baku hantam yang cukup seru. Dan pada akhirnya hanya tersisa Kolonel Donggu dan Mang Oyen saja. Dan akhirnya Donggu dan Kolonel pun bertarung dan diakhiri dengan Donggu pun kalah karena Kolonel udah banyak codet di mukanya. Oke, lanjut. Dan ternyata tim SWAT Korsel langsung datang menyerbu dan menyergap tempat itu. Dan di antara tim SWAT itu ada Jin yang sedang menyamar. Dan Pak Kolonel membawa bom bunuh diri, dan lalu si Oyen mendorong Kolonel ke bawah agar meledak bersama. Setelah Mang Oyen mati, Donggu jadi baper dan mulai malas alias mager, nggak mau ngapa-ngapain nih si Donggu. Sampai-sampai Donggu dipukul oleh Jin dan tetap tidak mau bergerak, dan tak lama kemudian Jin pun bertembak. Melihat hal itu, Donggu pun langsung memeluk Jin, dan Donggu pun tertembak jatuh bersama Jin ke bawah bangunan. Aduh, Sri ini ngeri banget ya. Dan akhirnya mati semua dah. Ini lesu nih akhirnya kayak gini. Akhirnya sangat membagongkan sekali. Ya, Bang Razi juga nggak menduga akhirnya seperti ini. Tapi ya sudahlah. Kesimpulan dari film ini, kesetiakawanan adalah hal yang sangat berarti bagi orang Korut dan bagi BBF. Apa itu BBF?
best friend forever, yang masih zaman-zaman SMP dulu punya BBF ya, seperti itulah ya. Tapi nggak tahu kalau di negara 62 apakah kalau temannya mati, best friend forevernya mati, ikut mati ya. Oke, berbeda sekali.